Cara mengeluarkan dahak pada bayi dan anak melalui teknik fisioterapi dada. Pneumonia adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, tetapi bayi dan anak-anak usia di bawah 2 tahun umumnya lebih rentan terkena pneumonia. Namun, bayi dan anak-anak seringkali tidak bisa mengeluarkan dahak dengan sendirinya, seperti pada orang dewasa. Salah satu cara untuk mengeluarkan dahak adalah dengan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah salah satu penanganan untuk mengatasi permasalahan pada saluran pernafasan. Tujuan ataupun manfaat dari fisioterapi dada adalah membantu mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan, mencegah penumpukan dahak pada saluran pernafasan, memperbaiki pergerakan dan aliran dahak, sehingga dapat mencegah kekurangan oksigen akibat penumpukan dahak. Fisioterapi dada boleh dilakukan pada pasien yang menggunakan alat bantu nafas atau disebut dengan ventilator, pasien dengan gejala pneumonia, pasien dengan tirah baring lama, dan pasien batuk yang tidak efektif seperti pada bayi. Fisioterapi dada tidak boleh dilakukan pada pasien dengan patah tulang, pasien dengan batuk berdarah, pasien dengan sesak berat, dan pasien setelah habis makan ataupun minum. Fisioterapi dada ini dapat dilakukan pada bayi, anak, ataupun orang dewasa. Rangkaian pada fisioterapi dada ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan secara berurutan dan bersamaan, yaitu pertama, mulai dari postural drainase, yaitu memposisikan tubuh anak untuk pembersihan dahak melalui gaya gravitasi. Kedua, clapping atau tepukan, yaitu gerakan tangan yang ritmis dan terarah ke bagian paru-paru. Tujuannya adalah untuk menggetarkan paru-paru sehingga bila ada dahak yang lengket pada dinding saluran pernafasan dapat terlepas dan mengalir ke saluran pernafasan yang lebih besar. Pada tahapan ini, tangan kita membentuk seperti mangkuk, kemudian ditepukkan di atas paru-paru anak. Dan yang ketiga, vibrasi, yaitu gerakan menggetarkan yang digunakan untuk meningkatkan dan mempercepat aliran lendir ataupun dahak di dalam paru-paru. Untuk paru-paru kanan dan kiri, bagian atas sisi depan, anak diposisikan tidur terlentang dan bersandar 45 derajat pada bantal ataupun guling, kemudian dilakukan teknik clapping ataupun tepukan selama 3-5 menit. Kemudian selanjutnya dilakukan teknik vibrasi atau getaran dengan 4-5 kali getaran. Untuk paru-paru kanan dan kiri, bagian atas sisi belakang. Pada tahapan ini, anak diposisikan duduk dengan memeluk guling ataupun bantal, membentuk sudut 45 derajat. Kemudian dilakukan teknik clapping atau tepukan selama 3-5 menit. Kemudian selanjutnya dilakukan teknik vibrasi. Untuk paru-paru kanan dan kiri bagian tengah sisi depan, anak cukup diposisikan dengan tidur terlentang. Kemudian sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu dilakukan teknik clapping atau tepukan selama 3-5 menit. Selanjutnya dilakukan teknik vibrasi sebanyak 4-5 kali getaran. Untuk paru-paru bagian tengah sisi belakang, anak diposisikan tidur tengkurap, beralaskan bantal ataupun guling. Kemudian dilanjutkan dengan teknik clapping 3-5 menit dan dilakukan teknik vibrasi 4-5 kali getaran. Dan yang terakhir, untuk paru-paru bagian atas sisi kanan dan kiri belakang. Pada posisi ini, anak tidur tengkurap di atas bantal dengan sedikit dimiringkan ke arah kanan ataupun kiri. Kemudian dilakukan teknik clapping selama 3-5 menit. Selanjutnya dilakukan teknik vibrasi sebanyak 4-5 kali getaran.
Dengan fisioterapi dada, dahak yang menempel pada paru-paru bisa terlepas dan bisa dikeluarkan, baik dengan cara dibatukkan, dimuntahkan, ataupun terbuang bersama feses. Terima kasih, semoga bermanfaat.